Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak SMA Negeri 1 Mertoyudan. Kali ini kita akan belajar bersama mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Video ini disusun oleh Pradinia Albama Anggun Ayuning Tias, Lutfiani Dianingrum, Tasya Syafa Nabila, dan Muhammad Hulam Zakia. Kali ini kita akan membahas tema meyakini kodo dan kodar melahirkan semangat belajar. Topik pembahasan dalam materi ini yang pertama ada kodo dan kodar, kemudian yang kedua hakikat kodo dan kodar, yang ketiga makna iman kepada kodo dan kodar, yang keempat hikmah iman kepada kodo dan kodar, yang kelima meyakini kodo dan kodar, dan yang keenam kodo dan kodar dalam semangat belajar. Pengertian kodo dan kodar. Kodo adalah ketetapan Allah di zaman azali, sedangkan kodar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya tentang segala sesuatu. Pengertian tersebut terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma takhidul arhamu wa ma tazdad. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Kemudian firman Allah yang kedua berbunyi, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yantakhidu walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddara takdiron. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak mempunyai anak dan tidak sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi hubungan antara kodo dan kodar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa kodarnya sesuai dengan ketentuannya. Iman kepada kodo dan kodar, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Beriman kepada kodo dan kodar merupakan salah satu rukun iman seorang muslim tidak sempurna dan sah imannya kecuali beriman kepada kodo dan kodar. Jadi setiap muslim wajib mengimani kodo dan kodar sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ar. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj Surat ke-22 ayat 70. Kemudian hakikat iman pada kodo dan kodar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Kemudian yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Kemudian yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kemudian macam-macam takdir. Dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 44 dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian terdapat dua jenis takdir. Yang pertama ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Kemudian takdir mubram artinya takdir pada manusia yang tidak dapat ditawar. Kemudian hubungan yakin qada dan qadar dengan semangat belajar. Takdir, seorang yakin dengan takdir bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
dulu sebelum dilahirkan, tetapi tidak berarti manusia tinggal diam dan hanya menunggu, sebab keberhasilan tidak datang sendirinya. Dan janganlah takdir sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan. Kemudian sikap optimis pada takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan menjadi orang yang baik atau tidak. Quran surah Al-Kahfi surat 18 ayat 29. Dan pilihan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 8 sampai 10. Kemudian ikhtiar, firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran surah An-Najm surat ke-53 ayat 33 sampai 41. Kemudian doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Kemudian tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait erat dengan ikhtiar. Atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Al-Imran surat ketiga ayat 159. Yang terakhir ada hikmah meyakini qada dan qadar. Yang pertama adalah semakin yakin jika segala sesuatu itu sunatullah. Kemudian yang kedua, motivasi tinggi dalam meraih cita-cita. Kemudian yang ketiga, bertambah yakin dengan peran doa dalam keberhasilan usaha. Yang keempat, meningkatkan optimis dalam menatap masa depan. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa sehingga tidak putus asa ketika mengalami kegagalan. Kemudian dan yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.